Sip, udah ada materinya. Nanti dari sini aja yang tampilkan atau dari tiga. Ya, yang ngambilin dari Mas Ali aja. Ya, ya. Oke. Selamat datang Pak Kadiskominfo Kota Bandung. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kita masih sedikit menunggu teman-teman yang lain, Pak.
Baik, mungkin sambil berjalan, eh, kita mungkin akan langsung mulai saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati yang sudah hadir di sini, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Diliana. Yang kami hormati rekan-rekan ASN di Kota Bandung. Yang kami hormati seluruh eh, warga Ngulikers yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali hadir dengan ngulik dengan format yang baru, yaitu secara daring. Dan kebetulan di hari ini kita akan mengangkat suatu tema yang menarik, yaitu tentang adanya fenomena eh, internet satelit yang sifatnya kok udah mulai komersial ya, yang diprakarsai oleh Starlink, yaitu suatu perusahaan dari Amerika yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Telah hadir bersama kita di sini eh, Andika. Beliau adalah sekretaris dari Asosiasi Penyelenggara Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di perwakilan Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung, Andika. Baik, Sama-sama. dan itu sudah terpantau sudah 41 partisipan, nanti akan terus bertambah. Sebenarnya kegiatan ngulik ini kita sebenarnya batasi dulu untuk para ASN, tapi nampaknya sudah banyak teman-teman juga di sini yang non ASN untuk bergabung. Kami persilahkan ya, karena sifatnya ngulik ini terbuka kita untuk sama-sama menambah wawasan, mencari insight-insight baru, dan khususnya bagi kami sih kalau di ASN ini untuk melihat peluang kebijakan apa yang harus diambil ketika ada suatu fenomena baru. Mengingat kecepatan teknologi itu lebih cepat daripada kecepatan pembuatan kebijakan, kadang ya peraturan gitu kadang lebih tertinggal gitu dibanding teknologinya itu sendiri. Kebetulan kepala dinas kami Pak Yaya juga sangat concern terhadap perkembangan teknologi. Beliau sangat responsif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dengan adanya AI, ChatGPT, Gemini, dan sekarang ada Starlink. Beliau juga aware dan memberikan masukan kepada pimpinan kita yaitu Pak PJ Wali Kota tentang langkah-langkah apa sih yang harus diambil untuk kesejahteraan, tujuannya tetap untuk kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung. Oke, mungkin dari sini sudah bergabung 43 peserta. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang sudah hadir, dapat menggunakan virtual background yang ada di kolom chat dan ada resensi yang dapat diisi di kolom chat sudah dapat diisi. Kedepannya nanti mungkin kita akan ada hadiah-hadiah yang menarik ya untuk para peserta. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti ngulik seri-seri berikutnya karena akan hadir dengan topik-topik yang tidak biasa. Mungkin ya nanti kita akan berubah format karena kita secara online, jadi narasumber kita akan jauh lebih luas, bisa dari mana saja. Nah, termasuk Pak Andika ini juga tidak ada di tempat saya sekarang gitu ya, jadi dari tempat beliau nanti ya, bisa langsung sharing materinya. Baik, sekarang saya ingin tahu dulu mungkin di peserta, coba tolong chat jika bukan dari ASN Kota Bandung. Ada nggak? Ada berapa banyak kira-kira? Tadi ada yang dari Bogor ya? Oke, Bapak Ibu juga silakan diundang rekan-rekan yang lain karena ini kita tidak terbatas satu perangkat daerah atau satu wilayah untuk satu orang ASN, tapi silakan disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Baik, eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung masuk mulai ke materi. Waktu dan layar sebentar saya ingin bacakan dulu ini ada CV sedikit dari Andika.
Saya akan bacakan, mohon izin. Andika Bayu Herbowo, kelahiran Probolinggo 5 Desember 1985. Beliau SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang, lalu mengenyam pendidikan di Teknik Informatika STT Telkom dan Institut Teknologi Bandung untuk program magisternya. Pengalaman kerja, beliau adalah direktur dari PT Inovasi Cakra Buana, sempat juga menjadi konsultan di beberapa proyek-proyek besar, mulai dari proyek-proyek di DPR RI, di Korlantas Polri, juga sempat juga bekerja di Huawei. Pengalaman organisasi, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Koordinator Alumni Forum Alumni Universitas Telkom 2016, anggota Divisi Bisnis TDA Bandung, Bendahara APJI 2018-2021, dan sekarang adalah sekretaris dari APJI 2021 sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa ya, karena di sini kita kedatangan narasumber yang kompeten. Oke, baik, berikutnya waktu dan tempat akan kami silakan. Oke, Silakan, terima Pak Bika. kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, Bapak Kadis Kominfo Kota Bandung, Bapak Yayan, Bapak Ibu rekan-rekan ASN, baik itu di Kota Bandung, Jawa Barat ataupun di area-area lain, dan warga Ngulikers yang mungkin menjadi peserta setia dari setiap event Ngulikers yang diadakan oleh Diskominfo Kota Bandung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Andika Bayu Herbowo. Kebetulan saya menjadi saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris Wilayah APJI Jabar untuk periode 2021 sampai 2024. Jadi insya Allah sebentar lagi akan suksesi, diganti dengan kepengurusan yang baru. Saya ada beberapa slide pembuka supaya nanti kita diskusi lebih hangat dan lebih fokus pada tema yang memang saat ini menjadi tema yang cukup hangat di pembicaraan masyarakat di Indonesia, yaitu terkait dengan hadirnya Starlink dan beroperasi di Indonesia. Oke, next. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan organisasi kami terlebih dahulu. Jadi, APJI itu adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Ini adalah organisasi yang menaungi kami para penyelenggara internet di Indonesia dengan jumlah anggota saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 anggota di seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya ada Telkom, Indosat, kemudian MyRepublik, Bisnet, CBN, termasuk pemain-pemain ISP lokal yang berada di Indonesia. Kemudian kami sebagai pengurus wilayah APJI Jabar ini merupakan representatif dari APJI Pusat untuk melayani anggota-anggota kami yang kurang lebih dari 1.000 sekian anggota APJI nasional, itu 297 anggota itu ada di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini termasuk salah satu provinsi yang jumlah ISP-nya cukup banyak, terutama di daerah Pantura itu banyak sekali, kemudian di daerah Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi itu juga cukup banyak anggota-anggota kami di sana. Oke, next. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar dengan Starlink, yaitu salah satu produk terobosan dari Elon Musk yang memang terkenal sebagai disruptor teknologi di dunia. Mulai dari teknologi Teslanya, kemudian teknologi Starlink. Yang ini cepat atau lambat memang pasti akan merubah cara bermain kita di
bisnis internet ini. Dan sebagai informasi bahwa Starlink itu adalah salah satu teknologi berbasis satelit yang memang beredar di atas langit beberapa negara gitu ya, sehingga mereka memang memiliki jangkauan yang cukup borderless karena dia bisa melayani lintas negara, lintas provinsi, lintas daerah tanpa ada yang bisa menghalangi udara. Sehingga memang kami harus mengakui bahwa terobosan teknologi Starlink ini eh, cukup perlu dipertimbangkan karena memang ini akan menjadi salah satu trigger permainan internet terutama di Indonesia. Dan Starlink sendiri itu berbeda dengan satelit-satelit yang mungkin Telkom juga punya, kemudian provider-provider telco nasional juga punya, karena perbedaannya mereka satu ada di teknologi, kemudian jarak orbit. Jadi Starlink ini memiliki jarak orbit yang relatif rendah, makanya di sini kita sebut dengan low Earth orbit atau LEO. Sementara satelit-satelit BUMN kita, ada satelit merah putih dan lain sebagainya, itu berada di jarak orbit yang jauh di atas jarak orbitnya Starlink. Jadi kalau Starlink ini jarak orbitnya sekitar 500 sampai 1000 km dari permukaan bumi, kalau yang satelit milik BUMN kita itu berada di 36.000 km di atas permukaan bumi. Sehingga memang ini ada sedikit perbedaan cara bermain dan teknologi. Begitu. Oke, lanjut Mas Ali. Baik, ini adalah keunggulan dan kelemahan Starlink. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kehadiran Starlink ini memiliki keunggulan yang bisa kita manfaatkan dan juga memiliki kelemahan yang juga harus kita optimalkan supaya kita tetap bisa berkompetisi dengan pemain global seperti Starlink. Salah satu keunggulan Starlink seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah konektivitas Starlink mampu menjangkau hingga lokasi paling terpencil di dunia. Salah satu isu dan PR dari APJI yang diberikan oleh Kominfo adalah bagaimana caranya anggota asosiasi ini bisa melayani internet di seluruh Indonesia, termasuk 3T, daerah yang berada di ujung-ujungnya Indonesia yang mungkin ini tidak terjangkau oleh teknologi fiber optik. Dan jujur kami sebagai pemain industri internet di Indonesia, pasti kami memiliki pertimbangan bisnis, kami memiliki visibility study untuk setiap investasi yang kami keluarkan. Dan daerah 3T itu tidak semuanya menarik bagi teman-teman pemain lokal di Indonesia. Sehingga dari 1.000 sekian anggota ISP yang ada di Indonesia, ini memang tersentralize hanya di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ini relate dengan prinsip ekonomi, di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, ini yang mungkin salah satu keunggulan Starlink yang memang bisa menjawab tantangan dari Kominfo, di mana internet harus merata di Indonesia, tidak peduli kota besar, tidak peduli area terpencil, pokoknya semua area yang ada di Indonesia, yang ada penduduknya di Indonesia, itu harus bisa merasakan koneksi internet. Nah, Starlink menjawab dan mengisi kekosongan ini. Kemudian yang kedua adalah koneksi Starlink untuk mengirim data lebih cepat dibanding jaringan nirkabel tetap 4G, satelit konvensional, dan paket fiber dasar. Starlink seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang dia memiliki salah satu teknologi yang untuk saat ini kecepatannya memang cukup luar biasa. Dia bisa kecepatan di atas 100 Mbps walaupun teknologinya menggunakan pemancar satelit. Gitu. Kemudian memiliki latensi yang lebih rendah dibanding satelit-satelit yang lain. Ini Starlink. Tapi tetap kalau untuk dengan jaringan fiber optik ini berbeda, jauh lebih unggul jaringan fiber optik.
Kemudian pemasangan perangkat Starlink yang lebih mudah, pemasangan perangkat Starlink yang lebih fleksibel penempatannya, itu juga menjadi keunggulan dari Starlink. Kemudian materialnya dirancang tahan dengan berbagai kondisi, karena memang mereka dirancang untuk berada di outdoor. Ada keunggulan, pasti juga ada kelemahan. Nah, di sini beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Starlink adalah, pertama, terkait biaya penggunaan Starlink yang relatif lebih mahal dibanding layanan kabel lainnya. Kemudian pemasangan instalasi perangkat Starlink dilakukan secara mandiri, dan kita sama-sama tahu bahwa tidak semua konsumen di Indonesia, tidak semua masyarakat di Indonesia itu mau repot untuk masang perangkat. Dan ini menjadi salah satu kelemahan Starlink, karena buat Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah pesan Starlink, ini seperti kita pesan handphone. Jadi begitu datang, kita sendiri yang unpack gitu ya. Kemudian kita sendiri yang melakukan instalasi, kemudian kita sendiri yang melakukan aktivasi. Nah, itulah Starlink. Kemudian perangkat Starlink harus mengarah langsung ke langit dan bebas halangan, karena salah satu kelemahan dari teknologi Starlink ini, karena dia membuka bandwidth yang cukup besar, dia tidak boleh terhalang oleh gangguan sedikit pun. Jadi harus benar-benar loss. Dan kalau misalnya ada hujan dan lain sebagainya, nah ini akan menjadi noise bagi sinyal mereka, sehingga akan berdampak pada kualitas layanan mereka. Kemudian tidak ada layanan customer care di Indonesia, sehingga kalau Bapak Ibu pasang Starlink memang relatif lebih ke self service, jadi pasang-pasang sendiri. Kemudian kalau ada kendala, ya tidak bisa telepon, kemudian teknisnya datang. Untuk saat ini Starlink belum ada layanan sampai seperti itu, sehingga benar-benar do by yourself gitu. Jadi memang benar-benar harus mandiri dan harus melek teknologi. Kemudian perangkat Starlink menggunakan kapasitas listrik yang cukup besar, 40 watt, dibanding modem-modem yang ada saat ini. Oke, kemudian selanjutnya Mas. Baik, apa dampak Starlink bagi ABGI? Tadi saya sampaikan bahwa dari 1.000 anggota kami, dari 1.000 anggota asosiasi, kalau misalnya kita clustering, ini memang mayoritas hanya berkumpul di area-area tertentu saja di Indonesia. Karena prinsip ekonomi ada gula, ada semut, sehingga kalau konsumennya itu sedikit, ya teman-teman juga akan berhitung ulang kalau misalnya harus membangun atau berinvestasi infrastruktur di area yang secara ekonomi kurang menjanjikan. Nah, Starlink ini bisa mengisi kekosongan ini. Sehingga bagi kami APJI, di sisi dengan kacamata kami yang positif, sebenarnya Starlink ini tidak 100% menjadi ancaman bagi kami, karena Starlink ini justru menjadi pelengkap komplementari dari industri telekomunikasi yang ada di Indonesia. Bagi kami yang berinvestasi di fiber optik, mungkin kami akan memilih market-market yang memang secara ekonomi, secara perhitungan visibility study bisnis, ini masuk untuk kami gelar fiber optik. Tapi untuk konsumen-konsumen kami yang tidak mungkin kami gelar fiber optik maupun microwave, mungkin buat teman-teman telco nasional, operator telco nasional, Starlink bisa menjadi jawaban juga untuk backbone-nya mereka, sehingga mereka bisa melayani area-area terpencil. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa Starlink di Indonesia juga bekerja sama dengan salah satu BUMN di Indonesia, yaitu anak perusahaan dari Telkom, namanya Telkomsat. Telkomsat yang memiliki satelit sendiri itu berkolaborasi dengan Starlink untuk mengisi kelemahan mereka. Karena mereka harus memberikan alternatif solusi terhadap konsumen-konsumen mereka yang membutuhkan bandwidth yang besar. Sementara Telkomsat sendiri dengan VSAT-nya ini tidak bisa melayani bandwidth yang besar. Karena tadi area orbit, jarak orbitnya antara Starlink dengan
satelit yang dimiliki oleh Telkom ini jauh berbeda gitu. Yang kalau Starlink ini berada di jalur orbit yang sangat rendah di 500 km, sementara kalau misalnya Telkom seperti contohnya satelit merah putih itu berada di orbit 36.000, sehingga ini memberikan cara layanan yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah Starlink memiliki segmen pasar yang berbeda dari segmen yang dimiliki ISP lokal. Salah satu PR bagi kami asosiasi adalah meyakinkan kepada rekan-rekan pelaku industri internet di Indonesia bahwa Starlink ini agak challenging kalau misalnya dia masuk ke area perkotaan di mana fiber optik sudah ada di sana. Kenapa? Karena Starlink ini open network, tidak ada. Jadi jaringan internet itu sangat terpengaruh oleh udara yang cuaca udara yang bisa terang, bisa bisa hujan gitu ya. Ini sangat terpengaruh dengan itu. Sementara kalau jaringan fiber optik ini tidak terpengaruh. Kenapa? Karena internetnya ada di dalam kabel. Selama kabel itu tidak putus, walaupun hujan, walaupun badai, ini internet tetap akan bisa lewat di sana. Kemudian eh, yang ketiga adalah kehadiran Starlink menjadi momentum bagi ABGI kepada anggota ABGI khususnya untuk terus menjadi jembatan antara inovasi global dengan kepentingan lokal di satu pihak masyarakat. Ini saya baru tadi melihat bahwa salah satu rekan kita yang bergerak di bidang internet juga itu justru memanfaatkan Starlink untuk jualan bandwidth BOD. Bandwidth BOD itu bandwidth on demand. Jadi contoh misalnya dia lagi ngelayanin konsumennya perusahaan event organizer untuk mengadakan acara di daerah Malang, di mana di sana kalau narik fiber optik dan hanya dipakai 1 hari itu investasinya nggak masuk. Akhirnya mitra kami ini, rekan kami ini pakai Starlink untuk dipasang di tengah lapangan, kemudian dia bisa melayani konsumennya event organizer untuk menggunakan internet dari Starlink ini. Tapi bayarnya tetap ke mitra kami. Sehingga inilah salah satu contoh bahwa kehadiran Starlink itu tidak 100% menjadi ancaman bagi kami, tapi malah justru sebagai pelengkap, dan kalau kita bisa mengolahnya, contohnya rekan kami tadi, ini bisa menjadi benefit tersendiri bagi kami, sehingga layanan kami bisa lebih luas, layanan kami bisa lebih lengkap, dan kita lebih banyak alternatif solusi terkait dengan layanan internet ini. Mungkin itu pembuka dari saya, Mas Ali dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kita bisa ngobrol karena memang judulnya ngulik, ngobrol, diskusi, jadi lebih banyak kita ngobrol dan diskusi. Begitu. Baik, Andika, terima kasih sedikit mungkin pengenalannya ya terhadap apa itu Starlink. Mungkin teman-teman di sini sudah ada gambaran seperti itu. Mungkin sebagai perbandingan kalau kita mungkin punya satelit seperti Visat gitu ya, atau yang lain. Untuk Starlink ini di halaman Wikipedia-nya jumlah satelitnya sampai November 2023 tercatat sudah sampai 4.600-an satelit gitu yang beroperasi di atas kepala kita gitu. Jadi wajar kalau mereka bisa menjangkau daerah-daerah yang sangat terpencil gitu. Baik, kita mungkin akan mulai ya sesi diskusinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, kami silahkan langsung baik melalui raise hand maupun melalui kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan. Baik tentang saling. Oke, mungkin kalau tidak belum ada, mungkin dimulai dari eh, saya dulu boleh, Dika. Iya, silakan Mas. Eh, Kalau secara regulasi, apakah ada regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan jasa internet Nika, dan apakah Starlink ini juga sudah termasuk dan sudah comply dengan regulasi itu?
Baik, jadi untuk menjadi pemain industri jasa internet di Indonesia, ini memang harus terdaftar dan akan diuji khusus oleh Kominfo. Jadi kami ketika ini saya jelaskan dulu alur bagaimana suatu perusahaan itu bisa mendapatkan izin bisa berjualan internet di Indonesia. Salah satunya adalah wajib memiliki izin dari Kominfo. Nah, ketika perusahaan itu mengajukan izin ke Kominfo, dia akan mendapatkan izin prinsip. Kemudian dari izin prinsip itu, perusahaan yang bersangkutan itu harus mempersiapkan infrastruktur sedemikian rupa sehingga nanti Kominfo akan melakukan, Kementerian Kominfo akan melakukan ULO, uji layak operasi. Nah, begitu lulus ULO, ini baru mereka bisa beroperasi di Indonesia dan bisa jualan atau komersialisasi di Indonesia. Dan setahu kami Starlink ini sudah melakukan ULO. Kemarin ada event di Bali, itu ada peluncuran peresmian grand launching Starlink di Indonesia. Dan memang sebelum itu, sepengetahuan kami memang Starlink ini sudah melakukan pengujian layaknya perusahaan-perusahaan ISP yang lain. Nah, terkait ujiannya seperti apa, ulunya seperti apa, nah ini mungkin saya tidak kompeten untuk menjawab itu karena memang ini wewenangnya ada di areanya Kementerian Kominfo. Begitu, Mas Ali. Oke, siap. Terima kasih. Eh, Baik, ini sudah ada eh, pertanyaan di kolom chat ya dari Sonda. Kalau ternyata Pak Elon Musk menurunkan harga langganan menjadi 100.000 per bulan, apakah provider lain akan berkurang pendapatannya dan apakah ada hubungannya Starlink dengan harga saham Telkom yang nyungsep? Baik, Oke, main saham ya Mbak. kayaknya Baik, pemilik silakan. saham Telkom. Baik, jadi seperti yang kami sampaikan tadi di awal tadi bahwa Starlink ini lebih cocok untuk masyarakat kita yang mau repot, kemudian melek teknologi dan mau ngulik. Dan sejauh ini yang saya perhatikan, orang-orang yang memakai layanan Starlink itu adalah orang-orang yang memang kalau konsumen itu ada namanya konsumen yang early adopter, yang mereka mau mengobati penasarannya dengan mencoba duluan gitu. Sementara bagi kami pelaku industri internet di Indonesia, tidak semua konsumen itu sensitif dengan harga internet. Dan harga 100.000 bagi masyarakat kita ini harga yang sudah cukup bottom, sehingga kalau misalnya mau fight di 100.000 dengan layanan yang Starlink berikan dibandingkan dengan yang teman-teman rekan-rekan ISP lokal berikan, ini belum tentu mereka beralih ke Starlink karena memang ini kembali lagi ke segmen masing-masing. Contoh misalnya corporate, kami harus melayani hotel kalau misalnya menggunakan Starlink, kayaknya juga rawan dengan komplain karena IT hotel mungkin juga nggak mau repot untuk ngurusin hal-hal yang bagi mereka itu bukan kompetensi mereka. Nah, ini jadi masing-masing teknologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau terkait dengan saham Telkom, ya kalau kita bermain saham, ini kan ada berita positif negatif yang itu sangat rentan dengan naik turunnya saham gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah ada hubungannya dengan saham Telkom yang nyungsep, mungkin iya, karena isu yang beredar di masyarakat lagi rame itu negatif terhadap Telkom karena kehadiran Starlink berpotensi mengancam bisnisnya Telkom. Tapi mungkin secara fundamental tidak terlalu nyungsep-nyungsep banget. Mungkin seperti itu ya, uh, Mas Ali, untuk Oh iya, jawabannya. oke. Terima kasih, Andika. Nah, memang Ya, untuk bisnis internet ini kan eh,
di mana provider itu pasti ingin cari untung ya. Artinya provider mungkin akan berpikir, ah tidak perlu semua daerah atau pelosok sampai ke inch square-nya itu tercover gitu kan ya. Kalau saya lihat di peta blank spot di kota Bandung pun saya rasa masih ada ya Andika ya blank spot ya. Masih ada, Mas. Masih ada kan ya. Masih Nah, ada. nah, ketika misalnya di daerah itu katakanlah tengah-tengah persawahan yang sangat luas, mungkin operator tidak akan melihat itu sebagai sesuatu yang menguntungkan untuk pasang BTS dengan investasi yang cukup wow ya kalau untuk BTS cukup Iya, mahal gitu. Nah, betul. seperti itu. Betul. Nah, artinya Starlink maupun ISP lokal juga akan pada waktunya akan memiliki segmentasi pasar yang berbeda gitu ya Starlink. Iya, betul. Yang tadi Andika Dan, bilang juga apa hmm. Starlink ini mas sekarang masih yang FOMO ya. Jadi yang nggak mau ketinggalan info cobain Starlink gitu. Yang punya uang lebih nyobain Starlink. Iya, tapi memang tidak bisa dipungkiri, Mas. Salah satu yang memang terhantam oleh kehadiran Starlink adalah rekan-rekan kita yang memang bermain VSAT. Oh ya, Ini telak sekali. Kehadiran Starlink ini memang sangat pukulan keras bagi mereka. Karena kita tahu sendiri harga VSAT ini luar biasa mahal. Walaupun orang bilang Starlink ini mahal, tapi bagi pengguna VSAT, Starlink ini jauh lebih murah daripada menggunakan VSAT. Begitu. oke oke. Ini ada Pak Yatna Silahkan, ada yang anggapan. ingin sampaikan Pak Yatna? Baik, terima kasih. Eh, Perkenalkan saya Mulyana dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Ingin bertanya, eh, Mas Andika, kalau misalkan mengenai keamanan ini ya, keamanannya gimana sih? Karena kan ini menggunakan nirkabel gitu ya, jadi tanpa menggunakan kabel gitu, ada kemungkinan kan bisa aja dihack gitu secara ininya gitu ya sama orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, betul Pak. Salah satu isu yang memang menjadi eh, poin penting yang diangkat oleh kami ke Kementerian Kominfo adalah di sisi keamanan data. Karena Starlink ini adalah perusahaan teknologi di luar eh, Indonesia, perusahaan global, di mana NOC-nya itu juga setahu kami itu tidak ada di Indonesia. Sementara sebagai pemain-pemain lokal kami wajib memiliki NOC di Indonesia. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pengujian ULO ini bukan ranah kami untuk bisa menjawab bagaimana sampai akhirnya Starlink ini lolos ULO karena memang ini bukan kapasitas kami untuk menjawab itu. Tapi sejauh yang kami pahami bahwa karena network itu bisa lari keluar dan NOC mereka tidak ada di Indonesia sehingga filtering konten dan lain sebagainya mungkin ini akan menjadi sedikit perbedaan dibanding dengan kami yang memang punya infrastruktur backbone utama kami itu di Indonesia. Begitu. Kalau dibilang aman atau tidak, eh, kalau pemain ISP lokal juga tidak bisa dibilang 100% aman. Ini saya lebih menjawab begini. Internet masuk ke Indonesia bagi pemain yang kami pemain lokal ini kami wajib menerapkan filtering konten negatif contohnya di apa namanya yang disetting oleh Kominfo di mana kami harus mengkonfig itu. Nah, seharusnya dengan Starlink beroperasi di Indonesia dan dia mendapatkan izin ULO, ini harusnya mereka juga terapkan. Nah, pertanyaannya adalah masalahnya perangkat Starlink ini tidak ada di data center di Indonesia. Nah, ini yang mungkin menjadi PR dan mungkin menjadi ancaman secara security. Karena Hmm. security data dan lain sebagainya ini otomatis langsung lari semua ke luar. Begitu, Pak Berarti Yatna. Berarti kalau misalnya ini nggak pakai VPN juga nggak jadi masalah ya kalau ini, karena kan nggak ada filter segala macam gitu ya. Untuk ini.
Ini Iya, akan lebih istilahnya akan lebih bebas gitu berselancar itu dibanding pakai internet yang memang sudah ada filter gitu. betul Pak, betul. Dan kami eh, beberapa aparat penegak hukum itu salah satunya menjadikan data center kami sebagai gateway bagi mereka untuk ngefilter konten-konten. Nah, ini saya kurang paham secara teknisnya bagaimana untuk yang Starlink. Apakah mereka tetap dipantau oleh aparat penegak hukum sebagaimana kami, pemain ISP lokal dipantau oleh mereka atau tidak? Nah, ini kami tidak memiliki kapasitas untuk menjawab itu. Begitu. Siap, siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Baik, tadi Pak Kadis, apakah Raisen, apakah masih ditanyakan? Silahkan Bapak. Pak Andika, Pak Ali, terima kasih ya. Ini sudah menambah wawasan kita. Pak Andika, jadi betul kata Pak Andika tadi, saling melengkapi ya antara perangkat kabel, jaringan kabel dengan nirkabel yang pakai satelit. Kabel sendiri kami mempunyai masalah nih di Kota Bandung. Kabelnya banyak, bukan hanya di Kota Bandung, mungkinnya di kota-kota Indonesia. Jadi hampir setiap bulan tuh ada aja yang terjadi kecelakaan gara-gara kabel. Kami juga berusaha bersama Jatel untuk mengikat, merapikan, tapi diikat hari ini, minggu besok ada kabel baru. Jadi juga jadi problem nih. Nah, mudah-mudahan dapat solusi dari Mas Andika. Nah, yang kedua kaitan dengan Kota Bandung sendiri ini. Blank spot mungkin mungkin ada tapi minim gitu ya. Blank, blank spot sama sekali nggak ada mungkin ya. Tapi sangat minim di sinyal. Nah, apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu nih wisatawan banyak datang ke Braga Beken, semua pakai handphone gitu ya, atau ambil data. Nah, terjadilah kekurangan sinyal dan lain sebagainya. Apakah itu bisa pakai solusi eh bisa tuh mahal pakai solusi Starlink? Itu pertanyaan saya. Supaya apa salurannya atau sinyalnya kuat sehingga kita bisa menggunakan internet dengan lancar. Karena berapa kali Pak Wali kita Pak Walinya adalah di Braga, Braganya lagi tumpah ruah banyak orang, sinyalnya terganggu. Nah, apakah si Starlink ini bisa jadi solusi untuk Kota Bandung? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dulu Pak, saya sampaikan, saya respon terlebih dahulu yang terkait kabel. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa pemain kabel ini cukup banyak, apalagi di Kota Bandung. Bahkan tiang kabel itu bisa hampir jadi pagar, karena saking banyaknya mepet-mepet gitu ya, hampir seperti pagar rumah gitu. Dan kami juga cukup notice dengan kebijakan rekan-rekan di Pemkot Bandung bahwa kabel-kabel ini sudah mulai diturunkan ke bawah tanah. Karena sudah mulai perapihan di beberapa area-area, kemudian mulai ditertibkan. Nah, tapi terkait dengan kabel yang semakin banyak, ya ini memang sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita bersama, Pak. Karena kita juga tidak bisa mengontrol rekan-rekan satu persatu, karena memang ini sifatnya kita hanya menghimbau dan tidak bisa memonitor mereka dari hari ke hari gitu. Memang ini sesuatu tantangan yang cukup bikin semrawut estetika lingkungan di Kota Bandung kalau terkait kabel. Nah, untuk yang kedua terkait dengan apakah Starlink ini bisa menjadi solusi? Kalau percobaan kami ketika Starlink ini dijadikan salah satu solusi dengan menjawab supaya kapasitasnya lebih besar, mungkin bisa. Tapi kami juga tidak menjamin sampai seberapa besar kapasitas Starlink ini bisa mengcover kebutuhan warga Bandung. Karena pada prinsipnya kenapa
kenapa satu area itu ketika weekend bisa penuh sekali sehingga banyak yang menggunakan paket data sehingga penuh, ibaratnya bandwidth-nya sudah mentok gitu Pak ya. Apakah itu tidak mungkin terjadi di Starlink? Itu juga mungkin terjadi di Starlink. Sebenarnya kalau terkait solusi dengan tadi, ini lebih harus dijabarkan lebih rinci lagi kendalanya, apakah memang di sinyal, apakah kapasitas bandwidth, apakah apa gitu. Karena kalau sejauh ini kami mempelajari Starlink, selama di kota ini lebih solutif menggunakan jaringan fiber optik. Kecuali kalau di luar Jawa yang tidak tercover fiber optik, ini sudah pasti Starlink menjadi satu-satunya solusi yang cukup powerful. Tapi kalau di Kota Bandung dengan kabel fiber optik yang sekian banyak, kemudian sinyal lemot, nah ini saya kira hanya perlu diatur berapa kapasitas bandwidth yang harus dibuka untuk area tertentu pada saat tertentu. Mungkin hanya seperti itu, Pak. Jadi bukan menggunakan teknologi Starlink, karena Starlink juga pasti punya kapasitas bandwidth tersendiri juga. Gitu. Begitu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ini Pak Dika sudah ada pertanyaan dari Pak Taufik Darmawan. Apakah untuk paket layanan internet Starlink mendapatkan IP address atau API public? Mungkin itu dulu, Pak. Silakan. Kalau IP address dapat, Pak. Karena kalau nggak dapat IP, Bapak tidak bisa terkoneksi dengan internet. Tapi kalau dikasih IP publik yang dikelola sendiri, saya belum tahu, Pak ya. Karena kami jujur teman-teman yang pengguna dari Starlink ini untuk komunikasi tidak bisa seperti kita berkomunikasi dengan call center-nya operator-operator lokal gitu. Sehingga kalau dapat IP pasti dapat, tapi itu sudah otomatis given dari mereka. Tapi kalau misalnya kita minta request IP address /30 atau /29, ini sejauh ini sih saya belum pernah dengar Starlink bisa melayani itu. Begitu, karena untuk berkomunikasi dengan call center-nya Starlink saja kita juga tidak mudah. Begitu. Oke. Berikut ada pertanyaan lagi nih. Dari Abji sendiri kira-kira ada punya strategi yang ditawarkan untuk tetap bersaing dengan Starlink? Mungkin semacam perlindungan ya bagi provider lokal seperti itu. Apakah ada? Yang kedua, apakah ada R&D untuk membuat alat atau produk yang serupa dengan Starlink? Oke. Jadi yang pertama, kalau dari Abdi sendiri kira-kira strategi apa yang akan ditawarkan ke publik untuk tetap bersaing? Mungkin bukan ke publik ya, karena konsumen itu sebagai entitas yang justru diuntungkan dengan berbagai macam opsi pengiriman internet sampai ke sisi end user. Mau pakai satelit silakan, mau pakai VSAT-nya Telkom silakan, mau pakai Starlink silakan, mau pakai fiber optik juga silakan, tinggal memilih. Justru yang mungkin strategi yang dilakukan Abji adalah kemarin kita sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kami mengirimkan semacam surat kepada Kominfo untuk lebih mengatur cara bermainnya Starlink. Salah satu isu yang kita angkat tadi yang disampaikan oleh Pak Yatna adalah kedaulatan data. Kedaulatan data yang tidak bisa dijamin karena akses itu langsung ke internet internasional, tidak ada gateway di Indonesia sehingga ini tidak ada kontrol terkait dengan keamanan data. Kemudian yang kedua yang kita sampaikan ke Kominfo adalah peraturan cara bermain antara Starlink dengan provider-provider di Indonesia. Ini harus diatur karena untuk menjaga kesehatan industri bisnis ini tetap terjaga. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa memang betul teknologi tidak bisa kita bendung, tapi harus bisa kita atur. Sehingga masing-masing teknologi ini tetap bisa berjalan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang memang paling tepat digunakan dengan teknologi itu. Jadi contohnya misalnya Starlink bermain untuk area-area yang memang tidak ada fiber optik dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Walaupun secara teknologi
ini tidak bisa dipungkiri bahwa Starlink secara kualitas latensi itu jauh di atas fiber optik. Jadi kalau fiber optik itu di bawah 10 milisecond untuk mengakses salah satu CDN provider di Indonesia, kalau dengan Starlink itu bisa puluhan bahkan ratusan milisecond untuk latensinya. Begitu. Jadi kami sempat menyampaikan ke Kominfo terkait dengan kehadiran Starlink ini. Dan ini mungkin Bapak Ibu bisa akses karena ini cukup banyak diliput oleh media. Ini kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Ini ada 4 rekomendasi kami dari ABGI itu kepada Starlink. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah ada R&D untuk membuat alat atau produk seperti Starlink? Kalau dari ABGI sendiri, karena kami asosiasi yang nirlaba, ini kita kembalikan ke masing-masing anggota. Tapi kalau misalnya mau R&D menyaingi Starlink, ya ini memang harus perusahaan besar yang memang budget R&D-nya mereka cukup besar, karena perlu Bapak Ibu ketahui dari 1.000 sekian ISP yang ada di Indonesia, lebih dari 50% ini adalah UMKM. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini kaget kok ada 1.000 provider internet di Indonesia. Memang betul, ada 1.000 provider internet di Indonesia, tapi yang bermain nasional mungkin nggak nyampe 20 pemain. Contoh misalnya MyRepublik, Biznet, CBN, ini adalah salah satu ISP-ISP yang cukup familiar bagi Bapak Ibu, tapi bagi UMKM itu ada yang memiliki izin ISP, tapi level mereka masih UMKM. Ini contohnya misalnya kayak pemain lokal yang ada di Pantura, dia hanya bermain di satu kota, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Begitu, Mas Ali. Ya, terima kasih Andika. Baik, rekan-rekan, jika ada yang tanya, oh ada lagi nih. Oke. Jika suatu instansi mempunyai kebutuhan, namun ada pembatasan FUP ya, Fair Usage Policy, bagaimana cara instansi tersebut ingin berlangganan Starlink? Apakah Starlink sudah ada di katalog? Nah, ini juga kaitannya dengan pemerintah. Mungkin Andika juga paham ya, bagaimana kita pemerintah bekerja sama dengan penyelenggara jasa internet, apa syarat-syarat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Secara regulasi, apakah instansi bisa menggunakan Starlink, berlangganan Starlink? Mungkin ada contoh yang bisa diberikan juga oleh Andika, silakan. Oke, baik. Saya tepat seminggu yang lalu, kami ada verifikasi laporan dan evaluasi tahunan dari Kominfo. Pada saat itu saya dipanggil ke Hotel Sensa untuk melakukan verifikasi laporan. Ternyata di saat bersamaan Kominfo lagi mau mencoba layanan Starlink yang mereka ngulik aja gitu. Mereka ngulik aja pengen tahu gitu. Jadi kalau di sini kapasitas saya menjawab apakah boleh instansi menggunakan Starlink, saya kira ini kembali ke instansi tersebut. Apakah memang instansi tersebut bersedia untuk menerima segala konsekuensi dengan menggunakan Starlink. Contoh, tidak ada layanan yang Bapak tahu beres, nanti kami yang melakukan instalasi. Kalau ada komplain, silakan hubungi ke nomor sekian, nanti kami akan optimize jaringan Bapak dan lain sebagainya. Nah, ini yang kembali ke instansi tersebut. Tapi kalau secara aturan bisnis, dan dari kami, dari asosiasi instansi berlangganan Starlink, saya kira ini kami tidak membatasi hal itu. Ini kembali ke instansinya masing-masing. Contohnya, tadi yang saya sampaikan bahwa Kominfo pun ada direktoratnya yang saya kurang tahu ini apakah memang budget dari instansi itu sendiri atau memang mereka sedang ngulik riset, saya kurang tahu. Tapi pada saat minggu lalu ketika saya melakukan verifikasi laporan, memang mereka lagi mencoba layanan Starlink. Apakah untuk operasional harian atau hanya untuk riset, saya kurang tahu. Tapi di sini contoh bahwa tidak ada kendala ketika suatu instansi menggunakan layanan Starlink. Yang penting instansi tersebut mengizinkan dan konsekuensi atas kelebihan maupun kekurangan Starlink itu bisa diterima oleh instansi tersebut.
Kemudian yang kedua, secara regulasi apakah suatu instansi dibolehkan? Ini kembali lagi ke instansi tersebut. Gampangnya begini, apakah semua instansi cukup dilayani oleh internet broadband? Karena secara konfigurasi broadband dengan dedicated internet, ini konfigurasinya berbeda. Kalau broadband itu 1:8, 1:16, tergantung dari provider masing-masing. Tapi kalau dedicated memang 1:1. Nah, ini apakah instansi tersebut mau pakai yang broadband, atau mau pakai yang Starlink, atau mau pakai yang dedicated, ini kami kembalikan kepada instansi yang bersangkutan. Karena ini memang kebijakan dan kewenangan dari instansi tersebut. Tapi kalau secara bisnis, secara asosiasi, ABJI tidak melarang instansi berlangganan Starlink. Begitu. Mungkin ini untuk jawaban Pak Roni. Itu Mas Ali. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Andika. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, Bapak Ibu yang sudah hadir dapat mengisi presensi di formulir yang ada di kolom chat. Nanti menjelang akhir kita juga akan bagikan satu formulir feedback yang mohon Bapak Ibu dapat isi untuk keberlangsungan dan perbaikan layanan ngulik kita. Jadi pada ngulikers ini bisa ngasih feedback ke kami apa yang harus diperbaiki dan topik-topik apa mungkin yang menarik bagi ngulikers untuk dimunculkan, ditayangkan di ngulik berikutnya. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kami silahkan, baik melalui kolom chat maupun raise hand. Belum ada? Oke. Kalau Starlink ini karena dia langsung ke satelit ya, Andika, apakah dia terhalang juga atau terganggu oleh cuaca? Iya, Mas. Ya, Iya. oke. Iya. Jadi kalau hujan, karena ini open network, sehingga setiap noise yang muncul dari udara ini pasti berpengaruh terhadap koneksi internet. Oke. Gitu. Dan biasanya penempatan apa istilahnya? Si parabolanya itu apa istilahnya? Base station ya ya? Iya. Base station itu di luar berarti saya. Tidak bisa di Di indoor juga luar. ya? Tidak bisa di indoor. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau di kota mungkin agak susah karena apalagi di gedung-gedung tinggi kayak Jakarta gitu ya. Karena dia harus full terbuka ke atas menghadap langit sehingga dia tidak ada barrier apapun yang menghalangi sinyal mereka. Nah, tapi area lapang itu kan sangat banyak di area 3T. Makanya tadi saya bilang sebenarnya kehadiran Starlink ini kalau bisa kita atur dengan sangat baik, ini benar-benar menjadi pelengkap pemerataan internet di Indonesia. Untuk area kota yang sudah ada fiber optik bisa dengan fiber optik, untuk area 3T yang selama ini belum terjangkau internet bisa dengan Starlink gitu. Baik. Izin Pak Ali ikut tanya. Baik Pak Ayi, kami silahkan. Pak Andika izin bertanya Pak Andika, kalau kita berlangganan apakah ada alat khusus yang harus atau misalkan harus ada setting atau konfigurasi yang dirubah atau bagaimana Pak? Aja. Baik Pak, untuk berlangganan Starlink ini yang pertama memang Bapak ada investasi awal untuk beli perangkat modemnya Starlink. Ini ada di websitenya Starlink, bisa Bapak cek di sana. Harganya kalau nggak salah sekitar 5-7 jutaan. Ini untuk instalasi alat. Nanti begitu alat Bapak terima, ini akan ada panduan dan lain sebagainya, sehingga Bapak harus melakukan instalasi sendiri. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa sepengetahuan saya beberapa orang-orang yang menggunakan Starlink memang mereka orang-orang yang suka ngoprek, suka ngulik. Karena penasaran dengan Starlink, karena memang betul-betul instalasinya sendiri, tidak bisa kita
datang orang Starlink-nya melakukan instalasi di tempat Bapak. Kecuali atau Bapak bayar orang freelance gitu ya, bukan orang Starlink tapi orang yang ngerti untuk melakukan instalasi, nah itu beda lagi ceritanya. Gitu. Begitu Arti- Pak Aji. Ya, artinya peralatan yang sudah kita punya itu nanti tidak akan terpakai ya, beda ya, soalnya modem dan sebagainya ya Pak. Eh untuk kalau modem iya Pak, tapi kalau nanti Bapak ke bawahnya ada switch, kemudian ada infrastruktur di dalam internal kantor, mungkin itu masih tetap akan dipakai. Karena ini kan Starlink ini hanya penangkap bandwidth supaya masuk ke dalam kantor Bapak. Nanti dari sentral kantor Bapak didistribusikan ke masing-masing unit atau bagaimana, nah itu tetap pakai layanan infrastruktur yang Bapak miliki saat ini. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Andika, apakah Starlink ada FUP-nya juga nggak sekarang ini? Maaf nih Andika, kok jadi kayak ini ya apa customer Jadi support sales Starlink yang kan? Starlink. Ya, Oke. apakah ada semacam FUP juga kalau untuk pelayanan seperti VSAT gitu? Apakah ada FUP-nya? Bisa mungkin dari Oh Starlink enggak. atau dari layanan VSAT sejenis mungkin? Kalau VSAT enggak, karena VSAT ini jadi gini, FUP itu kenapa saya cerita dulu latar belakang kenapa ada fair usage policy yang diterapkan oleh beberapa teman-teman operator internet di Indonesia. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang bukan provider internet itu bertindak seolah-olah sebagai provider internet. Jadi mereka belanja bandwidth retail yang harusnya tidak boleh diperjualbelikan, tapi mereka beli. Contoh misalnya kita sebut aja salah satu provider dengan inisial I gitu ya. Mereka beli bandwidth kapasitas ratusan Mbps ke provider I ini. Kemudian dengan 100 Mbps itu mereka sebarkan ke beberapa konsumen mereka dan mereka dapat duit dari situ. Nah, ini kalau tidak dibatasi, Pak, Bu, provider ini memang mengkhususkan produk ini untuk rumahan. Tapi kalau misalnya dia dipakai, di-share ke banyak rumah, ini artinya penggunaan bandwidth akan maksimum. Dan ini yang menyebabkan mereka, wah kita rugi dong kalau misalnya kita jual harga broadband tapi dipakainya dedicate. Makanya mereka terapkan fair usage policy, di mana ketika bandwidth yang sudah dipakai itu melebihi kapasitas tertentu, ini langsung speed-nya di downgrade. Gitu. Nah, ini cikal bakal kenapa ada FUP di beberapa produk operator di Indonesia, karena memang membatasi supaya tidak di-share lagi, tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang pengen mendapatkan profit maksimum tapi merugikan ISP-nya sendiri gitu. Nah, terkait FUP di Starlink apakah ada? Sepengetahuan saya nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada. Tapi mereka memiliki bandwidth upload dan download yang tidak rata, bukan 1:1, lebih besar di downloadnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang pernah dengar bandwidth Starlink bisa sampai 100 Mbps, ya ini untuk downloadnya. Tapi untuk uploadnya, sepengetahuan saya itu jauh di bawah, nggak sebanding dengan downloadnya, begitu. Apakah ada kemungkinan akunnya terkena ban kalau pemakaian bandwidth cukup besar? Saya belum pernah dengar ada kasus seperti ini. Kena ban karena bandwidth yang cukup besar. Karena memang kami untuk perwakilan Starlink sendiri di asosiasi ini belum pernah ketemu saya. Jadi maksudnya mereka memperkenalkan diri, saya dari Starlink Indonesia. Nah, saya belum pernah ketemu sehingga informasi ini baru bisa saya dapatkan dari dunia maya aja. Gitu. Gitu Mas Ali.
Baik, ini ada pertanyaan yang masuk juga ke saya secara private nih. Di Indonesia katanya Starlink belum memiliki ground station sendiri dan bekerja sama dengan Telkom. Apakah nantinya Starlink akan punya ground station di Indonesia? Oke, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sedikit saya jelaskan ya kalau tentang teknologi Starlink ini eh, dari klien itu langsung ke satelit. Nah, namun satelit ini tidak merelay ke satelit lain sampai koneksi ke internet, tapi dia tetap akan merelay ke namanya ground station. Nah, ground station ini katanya belum ada di Indonesia. Apakah betul itu, Andika? Dan masih bekerja sama dengan Telkom. Iya, betul Mas. Jadi tadi saya juga sempat sampaikan bahwa anak perusahaan Telkom yang sudah bekerja sama dengan Starlink ini namanya Telkomsat. Telkomsat. Mereka memang punya beberapa layanan yang bekerja sama dengan Starlink. Tapi itu untuk produk-produk mereka yang bukan residensial. Jadi contoh misalnya untuk daerah tambang yang perlu dedicated internet. Nah ini mereka bekerja sama dengan Starlink untuk satelitnya, tapi ground handlingnya dan lain sebagainya itu masih menggunakan resource-nya Telkom. Oke. Gitu. Jadi lebih ke Starlink dimanfaatkan untuk metronya, layanan metronya. Jadi ngantarin internet dari POP Telkom ke last mile-nya mereka yang tidak terjangkau dengan jaringan Telkom, tapi mereka menggunakan Starlink. Lalu Gitu. ada pertanyaan juga nih, apakah Starlink bisa langsung digunakan di HP satelit tanpa BTS? Saya rasa beda ya itu mekanismenya ya, Beda itu apa komunikasi namanya? internet. Jadi memang sempat beredar informasi bahwa ada Starlink sedang mengembangkan cell to satelit kalau nggak salah. Jadi dari handphone ini bukan ke BTS tapi langsung ke satelit. Nah, ini Nah, ancaman baru lagi buat operator. ancaman baru lagi. Tapi lagi-lagi Mas, jarak dari perangkat handphone ke satelit sama perangkat handphone ke BTS itu akan lebih dekat perangkat handphone ke BTS. Ya, Memang ini sekali lagi ini lebih cocok untuk misal contoh orang yang ada di tambang atau orang yang sedang ada kegiatan di hutan belantara atau dunia militer yang memang dia latihan perang di area-area yang nggak mungkin ada kabel fiber optik, ada wifi di hutan gitu. Nah mungkin ini comply dengan solusi dari Starlink begitu. oke. Ini ada juga pertanyaan titipan dari perwakilan emak-emak nih, Pak Andika. Kalau emak-emak kan biasanya nanyanya inilah seputar harga. Berapa sih Harga. investasi Starlink dan biaya per bulannya yang Andika tahu aja lah karena bukan Andika juga bukan customer service Starlink ya. Iya, oke. Jadi yang saya tahu investasi untuk awal instalasi itu kurang lebih sekitar 7 jutaan. Kemudian biaya bulanan antara 700 sampai 1 juta. Tapi kapasitas bandwidth-nya berapa saya kurang tahu. Karena mungkin itu Bapak Ibu bisa cek di website resminya Starlink sendiri. Di sana disampaikan harga dan apa namanya? Harga bulanan maupun harga instalasi awalnya. Siap, apakah ada pertanyaan lain? Kami silahkan. Sudah pernah nanya lagi silahkan juga. Izin Pak Silakan, kita ngobrol aja di sini. Jadi Andika, konsepnya kita izin ngobrol. tanya lagi. Mangga Pak Ayi. Pak Andika, punten, ini saya karena ngobrol ya, jadi saya baru kepikiran. Nah, ini Starlink ini kalau ini masuk 4G kah atau 5G kah gitu? Karena kan ada hubungannya dengan handphone yang kita miliki gitu, Pak. Apakah bisa langsung digunakan untuk handphone atau gitu, Pak? Oke. Untuk saat ini Pak yang beredar di Indonesia itu nggak bisa connect dengan handphone Pak. Teknologinya berbeda. Em, apa namanya? Frekuensinya berbeda. Jadi ada 4G, ada 5G, kemudian ada GSM dan lain sebagainya. Ini yang membedakan adalah teknologi dan frekuensi. Dan setahu saya
handphone kita tidak bisa menangkap sinyalnya Starlink karena memang teknologi di handphone kita bukan untuk menangkap sinyal dari satelit. Itulah kenapa perangkat untuk menangkap sinyal itu secara ukuran itu lebih besar. Mungkin sekitar 10 kali handphone iPhone 15 mungkin, Pak. Jadi memang lebih besar modemnya itu lebih besar untuk menangkap sinyal satelit. Sama seperti Bapak kalau mau melihat di ATM itu ada kayak piringan, kayak wajan yang mengarah ke langit. Nah, itu VSAT, Pak. Itu VSAT untuk menangkap sinyalnya satelit. Jadi kalau dari handphone saat ini, Pak ya, saat ini kalau dari handphone yang kita pakai sehari-hari ini berbeda frekuensi dengan sinyalnya Starlink itu. Kecuali nanti ada Starlink-nya mengeluarkan handphone tersendiri dengan terobosan-terobosan dia, inovasi-inovasi dia, ini bisa dipakai langsung connect ke satelit. Nah, ini saya lihat-lihat di internet memang mereka lagi mengembangkan itu, tapi belum masuk di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Pak Andika. Sama-sama, Pak. Bangga, Kang Gun ingin langsung on cam atau melalui chat? Silahkan. Nah ini, apakah ABGI dapat mendorong Starlink untuk bekerja sama dengan anggota ABGI yang lain perihal ground station? Bagaimana, Pak Nika? Oke, ABGI sudah bekerja sama dengan Starlink, ABGI pusat. Jadi ketua umum kami, Bapak Arif Angga itu sudah mewakili ABGI itu sudah bekerja sama dengan Starlink. Untuk apa? Untuk menggunakan Starlink sebagai pelengkap media anggota melayani konsumen-konsumennya. Nah, kalau terkait ground station ini investasinya besar, Pak. Makanya kenapa kerjasamanya hanya dengan Telkomsat? Karena secara investasi dan secara kompetensi memang saat ini Telkomsat yang punya kapasitas menyediakan ground station untuk Starlink. Kalau kami yang bekerja sama dengan Starlink, ini lebih ke penggunaan Starlink untuk melengkapi opsi-opsi penjualan produk kami. Begitu. Kalau sudah kerjasama, sudah bekerja sama. Ini bulan awal tahun ini kalau nggak salah. Tapi kita sudah ABGI sudah kerjasama dengan Starlink untuk menggunakan layanan Starlink bagi anggota ABGI. Terima kasih, Pak Nika. Ya. Baik, mungkin menjelang penutupan ya, karena kita hampir di penghujung acara, mungkin ada masukan buat kami, Pak Andika, sebagai pemerintahan terhadap kemajuan teknologi, disruptif teknologi yang seperti Starlink ini, ChatGPT, AI dan sebagainya. Kira-kira apa yang karena kami kan di pemerintahan kami akan agak lebih sulit melihat kelemahan kami sendiri gitu ya. Kalau teman-teman yang di luar sana melihat kami di pemerintahan mungkin wah ini ada yang perlu bisa ditingkatkan lagi. Kira-kira apa nih Pak Indika? Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pertama adalah teknologi itu memang tidak bisa dibendung. Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi seperti yang Mas Ali tadi sampaikan bahwa perkembangan teknologi ini lebih cepat daripada perkembangan regulasi yang ada di negara kita. Sehingga memang teman-teman di ASN harus lebih cepat adaptasi dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terkait dengan perkembangan teknologi yang ada, bagaimana rekan-rekan ASN ini harus bersikap. Teknologi itu seperti
pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan maksimal, digunakan sebagaimana mestinya, ini bisa mempercepat rekan-rekan ASN melayani masyarakat di Indonesia. Mempercepat maupun menyempurnakan rekan-rekan ASN melayani masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa digunakan dengan baik, tidak dibuatkan regulasi yang memadai, ini teknologi ini justru akan menjadi pembunuh bagi masyarakat kita. Sehingga memang dari kami, dari asosiasi, ingin menyampaikan bahwa tolong rekan-rekan yang ada di ASN ini mempelajari dengan sangat detail, mempelajari dengan sangat holistik, sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat di Indonesia. Karena sekali lagi saya sampaikan, perkembangan teknologi tidak akan pernah kita bendung. Ini adalah suatu keniscayaan untuk terus berkembang. Justru kita sendiri yang harus beradaptasi dengan cepat dan mengatur teknologi ini supaya tidak menjadi kanibal bagi kita semua. Begitu. Mungkin itu aja, Mas Ali. Baik, Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan atas diskusinya hari ini. baik. Terima kasih Andika. Izin Pak Kepala Dinas, Pak Kadis, apakah masih bergabung? Siap. Ya Mas, ya Mas Siap. Ali. Bapak mohon arahan dan kesan-pesan Pak untuk mengulik kali ini. Ya. Eh, di layar ini hanya ada 3 entitas ya. Satu hostnya Mas Ali, 2 narasumbernya Pak Andika, dan 3 ngulikers. Ya. Jadi hanya 3 itu saja. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Oh, Mas Ali, habis baterai. Saya ucapkan terima kasih ke host, ke Mas Andika telah berbagi ilmu kepada kami semua. Dan mudah-mudahan ngulikers yang minggu depan ya tetap berkesinambungan ya. Dengan tema-tema yang kekinian, yang bermanfaat, dan kita lakukan secara santai, boleh sambil minum kopi. Ini juga saya sambil double ini rapatnya Pak Andika nih. Ada nyantai aja, yang penting buat kami dapat pengetahuan, dapat ilmu yang baru sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman dan ujung-ujungnya memberikan pelayanan maksimal buat masyarakat. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Pak Ali, terima kasih Mulikers semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik, terima kasih kami ucapkan ya para Andika selaku sekretaris dari APJI Jawa Barat yang sudah hadir dan mau kita diskusi hangat pada kesempatan sore ini. Banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Kita juga jadi terbuka tentang apa itu teknologi Starlink, bahkan apa itu peranan APJI di dalamnya, sehingga mungkin kita bisa membangun kolaborasi-kolaborasi yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Seperti itu. Baik, untuk rekan-rekan Golikers, di kolom chat sudah ada form feedback yang mohon diisi. Nanti ada hadiah menarik dari kami untuk feedback terbaik. Nanti Pak Kadis yang pilih feedback terbaiknya seperti apa. Jangan lupa nanti untuk mengikuti kegiatan ngulik berikutnya, kita akan usahakan rutin setiap minggu, setiap Kamis. Waktunya nanti kita lihat ya, tergantung dari feedback yang kita lakukan hari ini, apa ada perbaikan yang bisa dilakukan. Sebenarnya feedback ini di format kali ini kita lebih santai ya, jadi tidak tidak formal seperti biasanya kalau acara-acara ASN kan formal ya. Kita lebih santai aja, nanti kita upayakan untuk menghadirkan narasumber-narasumber juga yang kekinian, yang santai, topik bahasannya pun yang santai, tapi tetap mendalam, tetap ada ilmunya, tetap memberikan pencerahan, baik kami kepada ASN, lebih lagi semoga bisa terbuka nanti ke depannya mungkin untuk umum gitu, tapi kita inginnya untuk kita dulu lah di ASN. Terima kasih Pak Andika sudah bergabung. Siap, Baik. sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih rekan-rekan Liker semuanya. Mungkin akan kami akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.